Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Ya, kita mulai ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan ke-12 ya. Ini kita sama-sama bahas studi kasus BI mengenai inventory. Iya, Pak, betul. Saya ya, Pak. Ya, silahkan Firly. Izin share screen ya, Pak. Ya, silahkan. Sudah terlihat belum, Pak? Belum, masih hitam. Nah, baru keluar. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan saya untuk presentasi hari ini. Presentasi hari ini saya akan menjelaskan tentang inventory management system. Di slide yang kedua ini, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi, yaitu saya akan menjelaskan definisi inventory management system. Yang kedua ada tujuan dan fungsi dari inventory management system. Yang ketiga ada jenis inventory management system. Keempat, metode inventory management system. Yang kelima, saya punya rekomendasi aplikasi inventory management system. Yang keenam, ada penerapan yang dimana di situ akan saya jelaskan contoh penerapan dari salah satu inventory management system. Di slide ini, apa sih inventory management system itu? Yang pertama adalah teknik pengelolaan barang atau inventaris meliputi pembelian, penyimpanan, penjualan, pengembalian hingga pelacakan lokasi stok di gudang. Jadi secara sistematis. Inventory Management System atau yang disingkat IMS berperan penting dalam semua industri non-jasa, bahkan termasuk dalam salah satu komponen vital perusahaan. IMS berkaitan langsung dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan yang berarti keseluruhan bisnis itu sendiri. Masuk ke tujuan yang saya mempunyai beberapa poin. Poin yang pertama ada stok kontrol yang dimana upaya perusahaan dalam menyediakan stok barang yang dibutuhkan. Yang kedua ada peningkatan efisiensi yaitu untuk memudahkan berbagai operasi kompleks terkait manajemen persediaan. Yang ketiga ada perencanaan akurat yang dimana bisa membantu lebih proaktif dalam merencanakan kebutuhan inventaris secara akurat. Keempat ada penyimpanan data terpusat, di mana dapat mengetahui ketersediaan barang dan menemukan lokasinya dengan mudah. Yang kelima ada penghematan biaya, yaitu membantu perusahaan dalam meminimalisir kerugian finansial. Di sini ada peningkatan efisiensi yang memudahkan berbagai operasi kompleks terkait manajemen persediaan, di mana ini akan sulit apabila prosesnya dilakukan secara manual. Dan yang poin terakhir ada peningkatan kepuasan pelanggan. Sistem ini sangat membantu untuk memastikan bahwa semua pesanan diproses dengan benar, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Slide berikutnya itu masuk ke fungsi. Di sini ada beberapa fungsi dari inventory management system. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua menghindari stock out dan overstock. Yang ketiga melacak lokasi stok atau persediaan. Yang terakhir ada laporan inventaris. Di sini masuk ke jenis-jenis dari inventory management system. Saya membaginya menjadi tiga. Yang pertama ada manajemen penyimpanan manual. IMS dilakukan secara manual, misalnya dengan menggunakan daftar yang tertulis pada buku atau terdata pada Excel. Namun, metode ini hanya cocok jika dilakukan oleh bisnis kecil dengan prosedur sederhana. Yang kedua, ada IMS dengan bantuan perangkat lunak yang dimana sistem pengambilan stok yang mengelola berbagai jenis inventaris, baik secara nomor artikel
batch, dan sebagainya. Termasuk pula dengan lokasi fisiknya, yaitu lokasi penyimpanan, unit penyimpanan, hingga alat bantu pemuatan. Yang terakhir ada sistem yang kompleks atau otomatis. Pusat logistik dengan proses yang lebih kompleks dan area penyimpanan yang sebagian atau seluruhnya otomatis. Menggunakan sistemnya tidak hanya sebagai inventory manajemen yang sederhana, tetapi juga mencakup kontrol dan optimalisasi alur material. Pada bagian inilah terdapat perbedaan, yaitu inventory management system dan perangkat lunak logistik. Inventory management system selain menawarkan kemungkinan disposisi, juga memiliki fungsi komprehensif untuk mengendalikan sistem dan pilihan strategi pada saat pengoperasian serta pengoptimalannya. Nah, di sini masuk ke metode, ada beberapa macam metode dari inventory management system yang saya rangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama ada economic order quantity atau EOQ, yang dimana menggunakan rumus untuk mengetahui jumlah pembelian ideal yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis, memperhitungkan variabel seperti total biaya, produksi. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya dengan mengetahui jumlah maksimum unit yang dibutuhkan. Yang kedua ada material requirement planning atau MRP, yaitu bergantung pada perkiraan penjualan. Produsen wajib mencatat penjualan secara akurat agar dapat merencanakan kebutuhan persediaan serta mengkomunikasikan kepada pemasok secara tepat. Yaitu menggunakan sistem persediaan MRP akan mudah memastikan bahwa bahan baku yang tersedia sesuai pesanan. Yang ketiga ada Day Sales of Inventory atau DSI, yaitu perhitungan rasio keuangan yang menghasilkan rata-rata waktu per hari yang dibutuhkan perusahaan untuk memperbaharui persediaannya. Tujuannya menunjukkan likuiditas saham, berapa lama persediaan suatu perusahaan dapat bertahan. Yang terakhir ada Just in Time atau GIT, yaitu metode pengelolaan pemesanan bahan dari pemasok berdasarkan jadwal produksi. Teknik ini dapat menekan biaya persediaan yang disebabkan oleh pemesanan terlalu dini atau tidak tepat waktu. Apabila menerima pesanan mendadak dalam jumlah besar, akan kesulitan untuk menanganinya dan supplier mungkin tidak sanggup menyediakan stok barang sebanyak itu. Masuk ke dalam rekomendasi aplikasi terbaik yang menurut saya yang sudah saya rangkum menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada Stock and Inventory Simple, yang dimana fitur-fiturnya terdapat bisa memindai barcode, menyusun file secara berurutan dan terperinci, menghitung keuntungan, menghitung jumlah pembeli per hari. Yang kedua ada Stock and Inventory Management System, fungsinya juga hampir sama, bisa memindai barcode, membuat pie chart untuk penjualan per hari, pencarian barang dapat dengan mudah, serta menghitung jumlah pembeli per hari. Yang ketiga ada inventory management app, yang mana dapat melacak keberadaan benda dari penyuplai, menghitung pajak penjualan, kemampuan menyesuaikan mata uang dalam transaksi, informasi penjualan ditampilkan secara sederhana. Yang keempat ada Smart Inventory System, yaitu sama bisa memindai barcode serta QR code, menyusun file secara berurutan dan terperinci. File dapat di-backup ke dalam cloud dan dapat mendaftar menggunakan media sosial untuk akses lebih. Yang kelima ada Bookkeeping and Inventory Management Sales Tracker, yaitu bisa memindai barcode, memiliki template berbagai jenis dokumen, dapat digunakan tanpa harus terkoneksi ke internet. Yang terakhir ada informasi penjualan ditampilkan sederhana. Yang keenam ada Mind Sales and Inventory Manager, yaitu hasil penjualan dalam bentuk diagram atau grafik. Dapat membuat laporan bulanan, filter untuk mencari dokumen yang diperlukan. Yang terakhir bisa menunjukkan laporan dari klien. Yang ke-8, yang ketujuh maksudnya Simple Stock Manager, fitur-fitur yang ada di dalamnya yaitu sama, mereka juga bisa memindai barcode, tampilan sederhana dan mudah dipahami, dapat memberi himbauan jika barang sudah mau habis. Yang terakhir ada file dapat di-backup ke dalam cloud. Inventory dan barcode scanner itu hampir mirip, bisa memindai barcode, kustomisasi penggunaan yang mudah, kemampuan untuk tracking barang, kenaikan harga, penjualan, dan lain-lain. File dapat di-backup ke dalam cloud. Dan yang terakhir ada Stock Controller Inventories, yang dimana dapat digunakan tanpa harus terkoneksi ke internet, kustomisasi penggunaan yang mudah, dapat memberi himbauan jika barang sudah mau habis, serta dapat menunjukkan statistik setiap barang.
Dan ini adalah masuk ke dalam contoh penerapan yang saya gunakan. Dan ini dataset yang saya gunakan, saya bikin sendiri dari Tunggu dulu, Firly. Sebelum masuk ke contoh kasus, di sini ada yang mau tanyakan nggak tentang teori yang disampaikan oleh Firly tadi? Sebelum masuk ya, ke contoh kasus real datanya. Jadi inventory itu buat manajemen stok ya, stok terus sampai ke apa, tracking ya, tracking kapan habisnya, prediksi pembelian, supplier. ya betul Pak. Nah, di sini ada yang mau tanyakan nggak, Wulan dari sama Kamalia? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ada yang respon teman-temannya. Bagus sih, teorinya udah cukup bagus. Maaf sebelumnya kalau misalkan ada suara agak berisik, karena di rumah sedang ada acara sebelumnya. Sebelumnya Oh, minta maaf. tidak di kampus Villa ya? Iya Pak, saya di rumah minta izin. Oh ya, nanti saya minta presentasinya buat contoh. Iya Pak, boleh nanti saya kirim. Ya, kayaknya belum ada pertanyaan nih teman-teman. Lanjut ke studi kasus. Baik Pak, saya lanjutkan ya Pak. Sebentar ya Pak. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Saya akan masuk ke studi kasus. Di sini saya menerapkan dari salah satu contoh toko yang saya buat sendiri, yaitu dengan nama Putra Tekno, yang dimana diisinya dengan barang-barang elektronik. Dataset yang saya gunakan bisa dilihat di sini terdapat kode, kuantitas, harga, kategori, serta produk yang toko ini jual. Di sini saya praktikannya lewat Orange App, yang dimana yang pertama saya memasukkan file terlebih dahulu, dataset yang tadi saya sudah buat ke dalam file, lalu dimasukkan, dicek ke data tabel apakah tabelnya sudah ada atau belum. Jika sudah ada, kita lanjut dari file ke data tabel langsung ke select column, yang dimana seperti gambar yang di samping, kalian bisa menentukan mana yang menjadi target untuk kalian ketahui di hasil akhirnya untuk dilihat di tree viewer. Lalu saya memilih kategori sebagai target, dan featuresnya yaitu ada harga, kuantitas, dan metasnya ada kode produk. Setelah lanjut, ini adalah hasil akhir dari dataset yang saya sudah gunakan dan dimasukkan ke dalam aplikasi Orange, di mana ada beberapa kategori yang saya masukkan. Di sini ada domestic appliance, aktivitas, dan juga ada teknik equipment, yang dimana pelanggan lebih banyak memilih kategori domestic appliance ini di antara ketiga kategori yang ada. Sekian, terima kasih Pak dan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang lain. Amalia, Wulandari, Fahmi baru join.
Oke, kayaknya belum ada pertanyaan. Firly, bagus banget ininya, slide presentasinya. Iya, Bapak. Terima kasih. Oke, saya kasih dulu absen ya. Sudah Baik, Pak. hadir. Pak, maaf. Saya kirimnya via apa ya, Pak? WhatsApp boleh. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau Intan kemana, Firly? Maaf, Bapak. Saya kurang tahu. Oh, belum masih tahu. Belum ada info ya. Ya, belum ada, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Pak, saya sudah kirim ke WA Bapak ya, Pak. Ya, Firly. Masukkan di e-learning.
Si Firly, jadi untuk teman-teman yang akan presentasi di minggu depan bisa lihat presentasi Firly ya. Contohnya seperti itu, udah lengkap presentasinya dari teori, fungsi, metode, terus jenis-jenis aplikasi yang bisa menerapkan sampai dengan dataset dan kesimpulan. Udah bagus. Firly, saya mau ngasih hadiah nih karena presentasinya bagus. Saya kasih 25K. Mau bentuk GoPay atau mau bentuk ShopeePay? Ih, nggak usah, Pak. Apa? Ih, nggak enak sih, Pak. Mau GoPay, ShopeePay? Bapak ada dana nggak? Dana, boleh saya tutup Dana. Nomor yang Firly itu ya? Iya, betul. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, yang bagus buat teman-teman yang pagi sama yang malam juga buat contohnya. Nah, saya transfer ya. Oke, udah berhasil. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, ya teman-teman kalau yang bagus presentasinya saya kasih hadiah. Oke, saya juga mau nunjukin nih presentasi tentang studi kasus inventory. Jadi yang tadi di presentasi itu bisa jadi bahan teman-teman buat skripsi. Cuman kalau skripsi itu harus ada lokasinya atau studi kasusnya yang teman-teman real di lapangan. Atau juga dataset di internet juga itu bisa. Cuma datasetnya harus sifatnya global yang udah dipublish. Oke, inventory retail udah, tadi inventory juga kita akan tadi bahas sama Firly. Kita akan masuk di contoh penerapannya. Sini ada penelitian. Jadi teman-teman saat skripsi itu juga bisa mempublish namanya jurnal. Salah satu jurnalnya itu klasifikasi barang menggunakan algoritma C4.5 dalam penentuan prediksi stok barang pada PT Aerofood Indonesia. Ini November, sekitar 2 bulan. Bulan yang kemarin ya. Bulan kemarin baru publish 2 November 2022. Teman-teman bisa baca di sini jurnalnya nih. Biasanya ringkasan skripsi itu dipublish dijadiin jurnal. Bisa jadi satu jurnal, 2, 3, tergantung teman-teman mau publishnya berapa. Oke, sambil kita sama-sama belajar jurnal ya, contoh penerapannya. Ini ditulis sama Suwandi, Endah, Gustami, Kurnia Puji, Astuti, sama Yunita. Oke, biasanya kalau buat baca jurnal itu kita nggak harus baca keseluruhan, kita hanya baca judul sama abstrak, yang terakhir kesimpulan biasanya. Kita hanya baca di 3 tempat itu. Terus kalau misalnya jurnalnya memang terkait dengan skripsi yang kita bikin, yang lagi kita teliti, baru kita baca pendahuluannya, teori sampai dengan analisisnya.
terus penerapannya seperti apa, terus sampai di situ. Kita akan sama-sama bahas jurnal ini ya. Abstraknya, Aerofood Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan kuliner penerbangan, in-flight catering service. Ini makanan yang di dalam pesawat dengan menyediakan kurang lebih 80.000 set kuliner per hari untuk segala kebutuhan penerbangan domestik dan internasional. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya pengolahan data pada suatu perusahaan yang terkait dengan penanganan data barang atau peralatan milik perusahaan. Permasalahan yang sering ditemui PT Aerofood Indonesia pada saat pencatatan persediaan barang yang masih digunakan sistem manual berupa Microsoft Excel. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat memprediksi persediaan agar tidak terjadi perselisihan. Persediaan barang merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Tujuannya agar persediaan barang dalam gudang tetap stabil. Dalam penelitian ini diperlukan teknik data mining dengan menggunakan algoritma C4.5 untuk mengolah dan memprediksi persediaan barang di masa yang akan datang. Salah satu software pendukung menggunakan Rapid Miner, di sini pakai Rapid Miner penelitinya, yang membantu mengimplementasikan algoritma C4.5 dalam pengelolaan data dan menghasilkan pohon keputusan. Hasil penelitian ini diharap dapat digunakan oleh PT Aerofood Indonesia untuk lebih meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam menentukan tersediaan dan tidak tersedianya barang. Yaitu abstraknya berarti ini untuk mengecek persediaan barang, tujuan dari penelitiannya. Dia pakai algoritma C4.5. Nah, jadi ini bagian jurnal yang utuhnya. Biasanya dimulai dari pendahuluan setelah abstrak itu. Terus metode penelitian, terus teori-teori. Nah, ini hasil pembahasan. Dia menggunakan data persediaan barang ini. Ada nama barang, jenis, ukuran, dan status barang. Nah, untuk jenis barang ada mono use sama multi use. Ukuran barang ada yang besar, sedang, kecil. Status barang tersedia dan tidak tersedia. Biasanya kalau teman-teman praktek di lapangan datanya sampai ratusan ya bahkan ribuan. Ini kayaknya terlalu sedikit datanya. Nah, ini cara dia menerapkan di Rapid Miner-nya. Nah, teman-teman juga bisa kalau nanti skripsinya ngambil tentang data mining, terus algoritma C4.5, bisa nanti yang screenshot orange-nya dimasukin ke bahan skripsinya. Oke, kita masuk di kesimpulan berdasarkan pembahasan pada babak sebelumnya. Dapat diambil kesimpulan dari penerapan metode algoritma C4.5 dengan informasi gen klasifikasi barang dalam menentukan prediksi stok barang dengan jumlah data sebanyak 70 record diperoleh nilai akurasi sebesar 100%, sedangkan nilai AUC yang dihasilkan adalah 0,150, yang berarti akurasi ini memiliki tingkat klasifikasi yang baik. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data ini membantu dan mempermudah admin dalam menentukan tersedia dan tidak tersedia barang di gudang. Berarti ini seharusnya bisa diterapkan secara real time ya. Kalau tidak real time, tidak kurang berguna juga. Bisa diprediksi di dashboard si manajemennya
kapan stoknya akan habis atau kapan dia harus menambah kesediaan makanannya. Oke, terus diakhiri dengan referensi ya biasanya kalau jurnal. Ya, itu jadi penerapan yang teman-teman belajar C4.5 bisa diterapkan buat jadi bahan teman-teman skripsi juga bisa. Oke, ini dataset yang digunakannya. Di sebagian ya ada nama barang, jenis, ukuran, sama status barang. Ini bahan prakteknya. Di ada fitur, ada jenis, sama ukuran, dan targetnya ada status barang. Nah, hasil reviewnya seperti ini. Jadi yang pertama dicek adalah ukuran. Kalau ukurannya besar atau sedang, maka dia tersedia. Kalau ukurannya kecil, terus jenisnya mono use, dia tidak tersedia. Sedangkan untuk multi use, dia tersedia. Ini harusnya bisa diterapkan di dalam sistem yang real time ya. Tuh. Nah, teman-teman mau tanyakan nggak mengenai inventory ini, inventory yang dipakai BI? Bapak maaf mau tanya. Hmm. Kemarin kan saya nyoba di Orange App ya, Pak. Hmm. Kalau misalkan dari data-data tabel gitu, pas dimasukin ke Orange App itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diituin nggak sih, Pak? Kayak misalkan, oh dia nggak bisa string nih, dia nggak bisa ini, harus misalkan numerik atau gitu. Orange App kayak gitu atau enggak, Pak? Iya Maksudnya, bisa jadi. Jadi habis, ya bagusnya sih sebelum masuk ke Orange itu kita clear dulu ya formatnya yang Excel tuh. iya, Pak, benar. Misalnya, kalau kita copy dari tabel mana terus masukin ke Excel, masuk ke bawah tuh format-formatnya kayak bold, terus italic, terus ada karakter-karakter lain, simbol-simbol. Nah, misalnya kita pertama terus clear format dulu. Oh, berarti kalau misalkan dari Excel-nya juga harus clear dulu gitu ya, Pak ya? Jadi dia Mm-mm. nggak bisa ada apa i- numerik unik gitu kayak tanda kutip. Kemarin juga saya kan ngambil contoh dari Kaggle dataset. Nah, pas di soalnya formatnya, kalau format ngaruh nggak, Pak? Kayak misalkan kan Excel-nya ada yang CSV sama XLX gitu kan, Pak? Itu Ya, ngaruh atau enggak, Pak? ya bisa jadi kalau ngambil dari, soalnya dia harus clear dulu sih format Excelnya. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi itu teman-teman yang mau ngambil data dari Kaggle juga bisa ya tadi caranya begitu. Mana harus format dulu Excelnya biar nggak ada string atau ini namanya spesial karakter ya, biar bisa dibaca sama orange-nya. Yang lain ada yang menanyakan nggak? Kamalia, Fahmi, Wulandari. Kayak belum ada ya. Ya teman-teman yang nyimak bisa ngerti juga ya, paham mengenai inventory untuk sistem ini. Berarti untuk minggu depan kita akan sama-sama bahas tentang order management oleh Intan. Nanti Intan kasih tahu ya, Firly. Iya, Pak. Baik, Pak. Nanti saya kasih tahu. Oke, ini habis pembahasan kita. Ini kita cuma bahas inventory ya. Tadi udah cukup bagus presentasi dari Firly. Nah, tadi ada bahasan tentang penerapannya di paper seperti apa. Cukup ya. Tanyakan lagi nggak?
Saya cukup, Pak. Oke. Ini juga ini jadi bahan buat kita UAS ya. Jadi yang Iya, Firly bikin ini kan bentuknya presentasi. iya, Pak. Nanti dibikin dalam bentuk PDF di paparan yang tadi itu dijadiin Word, jadiin PDF. Itu buat bahan UAS. Oh, seperti makalah gitu, Pak. Cuman yang ini kan bentuknya presentasi, dirapikan aja buat di Jadi Word ya. di Word gitu ya, Pak. Hmm. Ya, Hmm. Ya, terima kasih Firly udah presentasi. iya, Pak. Sama-sama. Cukup ya tahun hari ini, saya cukup tahun hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa diterapkan, atau bisa bermanfaat untuk teman-teman skripsi nanti. Kalau ada yang bertanyakan, silakan WhatsApp saya. Di luar jam kuliah juga silakan. Saya tutup tahun hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.